kita bertemu lagi dalam topik pelajaran kita hari ini, yaitu membuat tinjauan pustaka. Nah, kalau kita lihat tinjauan pustaka, biasanya di dalam karya ilmiah, salah satu pembedanya itu adalah seperti ini. Kenapa harus ada tinjauan pustaka? Nah, kenapa kalau tulisan yang biasa-biasa nggak perlu tinjauan pustaka? Karena yang namanya karya ilmiah harus mengutip ataupun mengambil hal-hal terbaru yang pernah ditulis orang. Bukan hanya pendapat pribadi penulisnya saja. Contoh, ini adalah sebuah skripsi. Nih, judulnya adalah pengaruh manajemen konflik dan stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Perkebunan Nusantara 4, Unit Kebun Pak Batu. Nah, di dalam skripsi ini pasti ada bab 2. Bab 2 itu adalah tinjauan pustaka. Inilah ya. Nah, di dalam tinjauan pustaka, kalau yang di Polmed kita ini harus satu mengutip dari penelitian terdahulu. Inilah dia. Dikutip, dibikin dalam bentuk tabel. Ini sederhana dia ya. Jadi contoh, penulisnya siapa? Judulnya apa? Jenis penelitiannya apa? Hasil penelitiannya? Nah, harusnya ada lagi sebetulnya. Perbedaannya dengan yang punya kita apa? Jadi, dia harus mengambil, kalau di sini contohnya dia ada mengutip 5 penelitian terdahulu yang mirip. Contoh saya bacakan. Ini ya. Penelitian Roni Widiantoro 2021. Kalau di sini pengaruh manajemen konflik dan stres kerja. Kalau si Roni menulis pengaruh stres kerja dan manajemen konflik. Jadi kita kutip penelitian orang yang hampir-hampir sama. Kalau bisa sama semua, ada variabelnya. Kalau ini kan dia mengambil variabel pertama, variabel bebasnya adalah manajemen konflik. Variabel bebas kedua adalah stres kerja. Variabel terikatnya adalah kinerja. Makanya dari yang dikutipnya ini yang kedua dari Nur Hayati. Pengaruh manajemen konflik terhadap kinerja, stresnya nggak ada. Ketiga, pengaruh konflik dan gaya kepemimpinan. Ini hanya konfliknya aja diambilnya, ya. Tetapi ya mirip-mirip lah. Selanjutnya pengaruh manajemen konflik dan kepemimpinan transformasional. Nah, jadi kita harus merujuk gitu. Ada orang meneliti yang hampir-hampir sama dengan punya kita. Tidak boleh kita membuat yang kita sendiri aja. Ya, itulah karya ilmiah. Bedanya ya, kalau tulisan populer, kamu tidak perlu mengambil rujukan. Nah, coba kita lihat yang di papan ini. Menurut tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam suatu penelitian sebagai landasan teoritis dan konseptual dari kajian yang dilakukan. Nah, jadi ada landasan teori kita. Nggak bisa kita mengarang sendiri teori. Teori itu harus. Tapi kadang orang bilang, ya kan, ngapain hidup ini penuh dengan teori. Yang penting kan kerja. Nggak bisa juga. Harus ada teori. Kalau kerja, ya kayak gitulah akhirnya. Kosong deh ya kan. Hanya kerja aja, tapi nggak bisa maju karena nggak ada pembanding teorinya. Nah, tinjauan pustaka itu menurut si Creswell, nah ini seperti ini. Ini kan kita mengutip kata si Creswell. Si Creswell itu artinya seorang ahli. Nah, seandainya, ya kan, si Creswell ini bukan siapa-siapa, kita nggak boleh ngutipnya. Tentu dia sudah punya buku, dan bukunya itu diterbitkan, dan banyak orang menggunakannya sebagai rujukan. Proses mengidentifikasikan, mengevaluasi, mensintesis literatur. Nah, jadi contoh kita lihat di sini. Kalau di sini, ini ya nih, sering dah. Tadi dia mengambil manajemen konflik. Pertama tentunya dia harus mengutip teori apa itu manajemen konflik. Nah, betul kan?
2.2 landasan teori, 221 manajemen konflik. Itu salah satu ciri-ciri karya ilmiah. Dia terangkan apa itu dulu. Nah, dia kutip dari Widiantoro 2021. Nah, kita periksa siapa Widiantoro. Apakah layak dia dikutip? Kita lihat di daftar pustaka. Nah, makanya beda dengan menulis berita koran. Nggak perlu ada berita daftar pustakanya. Nah, kita lihat Widiantoro. Nah, Widiantoro R. Pengaruh stres kerja dan manajemen konflik terhadap kinerja karyawan PT Kunango Jantan Group Kecamatan Tambang. Skripsi. Ini kalian baca, coba kau baca. Ini kan skripsi bacanya kan, India Widiantoro. Pengaruh stres kerja dan manajemen konflik terhadap kinerja karyawan pada PT Kunango Jantan Group Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Skripsi. Ya. Bolehkah kita mengutip si Widiantoro? Ini salah, berarti pembimbingnya PAU. Jangan membimbingnya. Nggak boleh kau mengutip sesama mahasiswa. Kau kan mahasiswa. Si Widiantoro itu pasti dia mengutip dari orang lain juga. Makanya kau diajarin ini supaya kau jangan salah. Masa kau mau mengutip sesama anak mahasiswa? Apa dia lebih pintar dari kau? Enggak kan, yang kau tuh belajar harus yang lebih pintar, yang udah diakui keahliannya. Jadi bagaimana kalau dia mau mengutip juga dari Widiantoro? Gimana? Dia harus cari isi yang dibuat si Widiantoro. Si Widiantoro itu mengutip dari ahli. Umpamanya dia ngambil dari, katakanlah, orang luar negeri. Kusnes, umpamanya lah namanya ya. Kusnes 2005 dalam Widiantoro. Bukan si Widiantoro yang menyatakan teori. Kan boleh kita, itulah namanya kutipan dalam kutipan. Kalau kau kayak gini, campak kan ini kalau aku. Ya, contoh yang lain ini. Coba kau baca. Ini baca dari atas ini. Konflik berasal dari kata konfliktum atau saling berbenturan, yaitu semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, opsi dan interaksi antagonis yang bertentangan. Kusworo 2009. Coba cari di daftar pustaka. Siapa itu Kusworo? Nah, nih. Coba cari. Kusworo 2019 manajemen konflik dan perusahaan dan organisasi Sumedang Bandung, Alkatin, Jatinangor, anggota IKAP. Ya, berarti siapa Kusworo? Dia punya buku, dia mungkin menulis, bukan mahasiswa lagi. Nah, ini boleh. Ya, boleh dia. Ini kan nampak dia di sini kan. Kusworo, ini dia. Dia punya buku, penerbit Alfa. Penerbit apa tadi? Iya, berarti dia penerbit, penulis buku, bolehlah. Tetapi ya nggak apa-apa lah. Tapi lebih lumayan daripada kau mengutip sesama mahasiswa. Ya. Nah, ini coba kau baca. Yang ini dulu. Menurut Wirawan dalam Fauzi 2019. Stop. Coba cari di daftar pustaka. Siapa Wirawan? Dalam apa tadi? Dalam Fauzi. Coba cari Wirawan. Cari daftar pustaka sini. Nah, di sini tuh. Nih, nah, cari. Siapa si Wirawan? Nggak ada. Itu juga salah. Itu namanya pencuri. Mengutip sesuatu tetapi tidak mencantumkan. Coba cari Fauzi. Siapa? Ada Wirawan? Fauzinya ada apa ya Fauzi? Fauzi tahun 2019 pengaruh manajemen konflik terhadap kinerja pegawai kantor notaris dan Kota Tasikmalaya. Dah, kutip sesama mahasiswa. Buang. Nggak berbobot ini. Nggak berbobot. Kau mengutip sesama mahasiswa. Ngapain kau kutip sesama mahasiswa?
Nah, nih coba aku suruh laki-laki. Tadi manajemen konflik. Ini untuk membuktikan bahwa supaya kita bagus, karena ini nanti kalau dibaca orang, nanti anakmu membaca. Ya. Sekarang kita lihat variabel stres kerja. Coba kau baca dulu, stres kerja, apa definisi stres kerja? Nah ini coba, mulai dari sini. Nah, Menurut Mangkunegara dalam Akbar, stop. Coba periksa, siapa Mangkunegara, siapa Akbar. Lihat daftar pustaka. Siapa Akbar, siapa Mangkunegara. Sebelah depan. Ini isinya sedikit nih, lampirannya yang banyak. Kosong kali ini isinya nih. Ya. Lampiran semua dimasukkannya. Isinya nggak sampai 50 halaman. Noko-noko aja nih skripsinya nih. Nah, ya. Siapa Akbar, siapa Mangkunegara? Ada situ Mangkunegara? Mangkunegara? Nah, itu. Coba kau baca siapa Akbar itu, baca tuh. Akbar, pengaruh stres kerja dan kondisi kerja terhadap semangat kerja karyawan pada titik perkebunan Nusantara 4, Persero, unit usaha, Madulina Perbohongan sedang berdata. Skripsi. Aduh. Jangan lagi kayak gitu ya. Jadi ini contoh nyata. Ini mudah-mudahan saya tidak pernah mengajar dia. Ya. Nah, di mana dia belajar kayak gini? Ya. Luar biasa. Bikin malu kan? Jangan kalian seperti itu. Nah, kita lihat dulu nanti kita belajar ada caranya pakai apa nanti ya, belajar bagaimana mengutip. Nah, kita lihat menurut Hart dan sebagainya, tinjauan pustaka berperan dalam menunjukkan sejauh mana satu masalah telah dikaji dan bagaimana penelitian yang sedang dilakukan berkontribusi dalam memperkaya diskursus ilmiah. Jadi, itulah tinjauan pustaka itu. Nah, kalau lebih bagus sebetulnya kita mengutip dari jurnal. Karena jurnal itu cepat sekali. Ya, tidak kayak buku. Jurnal setiap hari orang terbit menulisnya. Nah, dalam prakteknya, tinjauan pustaka seringkali dilakukan dengan analisis jurnal akademik, buku referensi, laporan penelitian, dan sumber yang relevan. Nah, itu ya. Itu udah tahu kalian. Pentingnya tinjauan pustaka. Nah, yang seperti ini kan saya kutip-kutip dari internet. Kalau saya mau bikin ini jadi sebuah buku, saya harus buat di sini. Di halaman terakhir saya harus buat nama-nama orang. Nah, ini. Nah, Creswell. Nah, inilah buku-bukunya. Walaupun saya tidak langsung punya buku itu. Saya kutip dari internet, tapi saya pun kan harus menyebut siapa dia. Nah, itu baru fair. Jadi kita kutip, tidak. Bisa juga kita bilang dari internet. Tapi harus kita cari, betul nggak? Karena di internet itu juga banyak bohong-bohongnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, mana tadi? Nah, perbedaan tinjauan pustaka dengan kajian teori. Ya, kadang-kadang ada kampus lain membuat kajian teori, ya kan? Ada yang bilang tinjauan pustaka. Jadi cuman harus kadang kita bedakan. Tapi kalau di sini saya tidak mempermasalahkan, yang penting kita tahu. Definisi tinjauan pustaka ialah, coba baca dulu nih. Ya, oke. Coba lanjut lagi. Saya panggil dulu namanya supaya sambil di absennya kan nanti nggak di absen. Ya, coba baca fokusnya. Ya, sambil ngabsen juga. Rizka. Rizka ada?
Ya, coba baca tujuannya, Yusuf. Yusuf, baca dulu, Yusuf. Hmm. Tujuannya, Yusuf. Kenapa? Nggak nampak dia? Hmm? Yusuf kenapa? Hmm? Hmm? Kenapa sih Yusuf? Nah, gitu pun jadi. Nampak, Yusuf? Nah, coba, Yusuf. Ya, oke, Sob. Jadi tujuannya itu menyusun sintesis yang relevan dan mendukung. Kedua, kalau dia kajian teori, mendirikan dasar konseptual. Ya, sama saja sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Fikri. Coba baca, Fikri. Ya, coba Cantika. Ya, oke. Nah, di situ kita lihat tadi kajian dan teori. Yang mana yang dipakai tergantung institusinya. Kalau Polmed dia pakai tinjauan pustaka di bab 2. Ya kan? Nah, coba kita lihat apakah bab 2 tinjauan pustaka itu isinya apa saja. Yang pasti dia harus ada penelitian terdahulu. Nah, ini dia. 2.1 penelitian terdahulu. Nah, ini yang mirip-mirip. 2.2, kita lihat, dia berarti, nah, 2.2 landasan teori. Kalau tadi di sini kajian teori. Nah, jadi dia bikin di sini. Tetapi kalau kita di Polmed biasanya kita lebih banyak mengutip-ngutip dari buku. Jarang kita mau mengutip dari jurnal-jurnal, ya. Mungkin karena belum diajarkan. Nah, 2.3 itu harus ada kerangka konseptual. Kerangka itu kayak gini gambar dia. Nah, inilah bagaimana hubungan antar variabel, ya. Baru terakhir hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan, jawaban sementara. Jadi dia menjawab permasalahan. Nah, kita lanjut lagi sekarang. Ini metode penyusunan tinjauan pustaka. Pertama, metode naratif. Dia sering dipakai untuk penelitian sosial. Ya. Metode naratif. Kedua, metode sistematis. Ya, ini dia penelitian ilmu komputer dan ilmu kesehatan karena di situ. Kemudian meta-analisis untuk menganalisis data kuantitatif. Baru scoping review. Nah, sumber-sumber yang bisa kita gunakan. Jurnal akademik, buku akademik, proceeding, konferensi, laporan penelitian, ya, atau sumber online dan basis data digital. Sekarang memilih-milih literatur atau buku ataupun jurnal yang mau kita kutip. Nah, katanya di sini, langkah pertama adalah menentukan kata kunci. Nah, ya kan? Kata kuncinya apa? Biasanya kalau pilihan anak S1 lah kita bilang, D4, itu yang kata kuncinya adalah biasanya kita cari di sini variabelnya. Kayak tadi manajemen konflik.
konflik, stres kerja, dan kinerja. Inilah kata kunci. Kalau kita mau mencari, kita ketik aja titik PDF. Nah, cari di, nah ini Google Scholar. Ini salah satu alternatif. Ini semua hasil penelitian. Nah, ya, kita lihat. Dia ditembalinnya semua. Manajemen kerja, konflik, kinerja karyawan, kemampuan. Nah, ini rata-rata hasil penelitian. Lihat ini. Di sini aja kita bisa tahu itu. Ini dari Universitas Unsik. Apa? Saya nggak tahu apa Unsik ini. Oh, kita klik aja kalau kita mau tahu. Nah, kayaknya jurnal ini. Kita klik. Oh ya, OJS Unsik. OJS itu Open Journal System. Nah, ya. Oke. Nah, ini namanya Google Scholar. Yang bisa kita cari. Diketik aja di Google. Bermunculan dia. Nah, ini gaya manajemen konflik. Coba kita lihat. Nah, ini yang sama betul. Kita klik aja di sini. Dia akan muncul. Tergantung internet kita ya. Internetnya di sini lemot. Jadi nggak bisa. Nah, seperti itu. Yang gampang kita mencarinya. Jadi nggak sulit ya. Nah, kata kunci dulu. Kata kunci biasanya kalau orang Indonesia variabel-variabelnya itu apa? Variabelnya itu jadi kata kunci. Nah, selanjutnya ini dia tempat nyarinya. Ada Google Scholar, ada Sign Direct. Ini untuk yang jurnal-jurnal luar negeri. Ya. Nah, sekarang ada namanya pengelolaan referensi dengan Mendeley. Mendeley ini apa? Nah, supaya kita tidak terlalu. Nah, ini kita buka aja YouTube. Coba kita lihat. Supaya kalian tahu. Kita ketik dia. Mendeley. Nah, ini ya, kita cari yang terbaru, yang 8 bulan yang lalu. Nah, jadi kita punya YouTube Short ya. Yang ini. Ini coba kita lihat ya. Nah, jadi Mendeley itu adalah sebuah software untuk memudahkan kita mensitasi, mengutip punya orang. Dari mana kita peroleh? Ini gratisan, cukup kita ketik di Google Mendeley. Ada 2 macam dia. Satu ada lagi pun banyak sebetulnya. Ini dia. Reference Management Software. Kita klik aja. Nah, kalau kita belum punya akun, ini klik create account, pakai Gmail daftar. Ya, kalau udah daftar, download aja langsung. Ya, di sini. Nah, kalau udah di-download, diinstal. Macam mana dia? Nah, kita lihat. Ini baru semalam saya install. Oh, ini udah muncul jurnalnya. Ini dia yang tadi kita kutip-kutip dari sini. Nah, inilah dia aslinya. Nah, udah keluar dia kan. Nah, ini. Jadi, sangat mudah sekarang ini. Nah, kita lihat. Kemarin saya, ini Mendeley. Ini dia, saya buka ya. Nah, ini ada beberapa yang pernah saya gunakan yang untuk membuat daftar pustaka. Nah, contoh ya, ini saya ambil aja. Saya klik, muncul dia. Jadi nggak capek lagi kita. Apa? Bahkan muncul langsung abstraknya. Ya. Bahkan kalau kayak tadi, kita mau cari langsung di sini, bisa. Kita klik ini, edit, tools. Search for article online. Kita klik, muncul websitenya di sini. Kita klik tadi, manajemen, konflik, stres kerja, klik kinerja, search. Nah, ini semua udah ada. Coba kita lihat ini ya. Ini kita bandingkan yang di Mendeley, saya geser kemari. Yang dicari di Google Scholar. Mana dia Google Scholar? Ini kayaknya ya.
Nah, ini dia Google Scholar. Kita perhatikan sama keywordnya. Ini saya bikin, lihat keywordnya, manajemen konflik, stres kerja, ya. Ini juga. Nah, kita lihat apakah sama isinya. Pertama, ini manajemen talenta. Ini dia. Nah, kita cari lagi yang lain ke bawah. Ini disiplin kerja. Nah, dia yang kedua ini. Nah, jadi beda-beda. Nah, bagaimana? Coba kita buka mana yang lebih berkualitas dia. Ya, kita ambil yang ini. Ini ya. Kita lihat ini judul yang ini. Disiplin kerja. Oh, ini nggak pas sekali. Yang ada agak mirip-mirip deh. Nah, inilah. Ini ada manajemen talenta konflik. Oh, ini nggak pas. Manajemen konflik, kontrol stres kerja. Ini. Nah, agak sulit ya. Di sini banyak yang kurang-kurang pas. Nah, ini nih, ini ada dia. Kita buka, kita klik kanan, open new tab. Nah, ini kita buka tadi ini yang udah terbuka. Kita bandingkan kualitasnya. Nah, kalau seperti ini kan kita, ini ya, yang kita cari di Google Scholar. Ini kita mau memasukkannya nanti jadi daftar pustaka kita harus mengetik ulang. Kalau ini enggak, kita klik aja ini, add to library. Dia otomatis nanti masuk. Cep, saya ketik ya. Nah, harus sign dulu. Ya, karena ya kalian, nah kalau tadi udah daftar kan pasti ada. Nah, nanti dia akan masuk langsung kemari. Nah, inilah perpustakaan kalian. Nah, ya, jadi bisa kita langsung, nggak perlu kita download, ya, dia bisa langsung masuk kemari. Itu kelebihannya. Kalau kita mau yang gunakan tadi yang Google Scholar yang ini tanpa menggunakan Mendeley, kita harus ketik ya. Satu-satu kita ketik. Judulnya apa, penulisnya siapa, abstraknya bagaimana. Kalau yang tadi tuh kita jumpai dia sudah otomatis pasti ada semuanya. Ini kita klik contoh satu. Nah, ini udah ada. Nah, udah ada abstraknya, alamatnya pun di mana udah ada. Nah, udah. Jadi itu salah satu cara di zaman sekarang ini kita menggunakan untuk membuat tinjauan pustaka yang betul-betul asli, bukan kutip mengutip dari sesama mahasiswa. Paham ya? Nah, ya. Apa sudah habis jam saya nih? Ini belum ya? Nah, ini ada di sini. Nah, ini ada mengolah di sini. Nih. Nah, gaya sitasi ini juga ada. Kalau dia kayak gini-gini, ini kalau kita menggunakan Mendeley nggak ada masalah. Tinggal otomatis dia muncul di daftar pustaka kita. Ya, kalau dia manual, kita terpaksa mengikuti. Ini apa gunanya? Apa gunanya pula kita gaya-gaya kayak gini? Karena tergantung nanti jurnalnya waktu kalian mau mempublikasikan, jurnal itu mengharuskan yang model kayak mana. Oke? Nah, jadi di sini nanti ada latihan. Ini bisa kalian kerjakan hari ini. Latihannya ada, ya udah dikasih nih belum? Belum ya. Nah, ini ada saya kasih, kalian kerjakan, tulis tangan, kumpul di apa namanya? Kumpul tugas Pak Air. Nah, ya. Udah, kita selesai dulu. Nah, jadi kalau kita lihat RPS kita harusnya sudah sampai di sini, pertemuan 5, yaitu memahami pengumpulan data. Tetapi kita ada kelewatan kemarin, yaitu mengenai tinjauan pustaka, yaitu mencari referensi menggunakan Mendeley atau Zotero. Nah, supaya kita tidak mengambang, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan Mendeley, ya.
Kita lihat di sini, kita buka. Nah, kita lihat di sini ya. Kita ambil YouTube. Oke, kita coba. Nah, topiknya adalah bagaimana pencarian referensi dengan menggunakan Mendeley. Nah, kita ketik saja pencarian referensi dengan menggunakan Mendeley. Nah, di sini tentunya kalian bingung apa itu Mendeley. Nah, sekarang ini sudah canggih ya. Jadi kita membuat daftar pustaka referensi kita itu dari mana-mana bisa kita cari. Nah, contohnya ada di sini dibilang kalau kita besarkan ada dua jenis. Satu Mendeley, satu lagi Zotero. Nah, yang mau kita pelajari, kita lihat di sini. Kita buatkan tinjauan pustaka dengan menggunakan Mendeley. Nah, coba tunggu dulu, kita cari dulu. Nah, ini kita cari. Jelaskan apa fungsi Mendeley dalam membuat tinjauan pustaka. Nah, kita lihat. Nah, oke, jadi Mendeley itu adalah perangkat lunak mengatur referensi. Jadi kalau kita kemarin belajar namanya tinjauan pustaka, itu kita cenderung harus banyak membuat referensi ya supaya tulisan kita itu bisa diakui. Nah, yang pertama fungsinya itu mengelola referensi. Jadi, memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengorganisir, dan mengelola berbagai sumber referensi. Kedua, membantu sitasi. Nah, apa itu sitasi? Berarti kita membantu apa yang disebut dengan kutipan. Nah, kutipan yang sering kita lihat ya, contoh. Kita ambil di contoh skripsi. Nah, kita lihat di contoh-contoh skripsi yang ada di laptop saya ini. Yang punya siapa download ya. Kok ini? Nah, ini kita lihat. Ada di sini biasanya skripsi senior kalian yang tahun lalu. Kok nggak ada ya? Udah terlalu banyak, ya agak susah nyarinya. Skripsi. Nah, ini dia.
Ada di sini namanya skripsi CL-Sci. Kasih apa ini yang udah lama ini ya. Nah, nih kita lihat. Dalam kita buka ke bab 2. Nah, di bab 2 biasanya tinjauan pustaka, ya ada kajian, ada landasan teori. Kalau kajian ini penelitian dahulu, nah dia kita coba ya kita split. Nah kita lihat semua yang ada di dalam kutipan harus ada di daftar pustaka. Ini ada nggak daftar pustakanya? Waduh, nggak ada. Nah, ini ada daftar pustaka. Contoh, dia mengutip nama penelitian yang nomor 3 ini, Tajrin. Nah, kita periksa di bawah Tajrin 2020, apakah ada? Ini ada. Nah, di sini Tajrin, di sini Tajrin. Sistem informasi pada PT Samrock. Syntax Journal of Software Engineering Computer Science. Nah, kalau seperti ini akan sulit. Kenapa? Nah, bagaimana kita membuat dengan menggunakan Mendeley ataupun Zotero. Nah, ini kita lihat di sini ada satu lagi, Zotero. Nah, kita coba tanya si ChatGPT, adakah perbedaan penggunaan dan manfaat antara Zotero dengan Mendeley? Nah, nah, ya, katanya di sini kalau dia Zotero dan Mendeley adalah dua perangkat lunak manajemen referensi yang sering digunakan dalam penelitian akademik. Tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam hal penggunaan dan manfaatnya. Nah, pertama untuk kemudahan, Mendeley lebih mudah. Untuk Zotero dia lebih sulit karena lebih teknis. Untuk sinkronisasi maupun penyimpanan, Mendeley mengasih cloud sebesar 2 GB, tetapi memerlukan akun Elsevier untuk sinkronisasi penuh. Zotero memberikan 300 MB penyimpanan gratis. Nah, sekarang kompatibilitas. Mendeley terintegrasi dengan Microsoft Word, LibreOffice, dan LaTeX. Zotero juga di Microsoft, Google Doc, LibreOffice, dan LaTeX. Eksistensi browser, dan seterusnya. Nah, ini nggak usah. Nah, sekarang kita coba lihat. Bagaimana sebenarnya yang dikatakan Mendeley itu, ini sebetulnya sangat memudahkan kita. Kita lihat dulu udah ada saya install di laptop. Nah, apa terbuka ya? Coba ya. Mendel. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau kita ini ya, kita mau memasangnya, kita buka saja nih. Nah, muncullah Mendeley. Nah, sekarang kita harus kita download dulu. Nah, download, kita pasang di laptop kita. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kalau mau download, ini dulu sign in. Masukkan akun Gmail. Nah, ini Gmail. Masukkan Gmail, daftar, tunggu, nanti baru download. Nah, setelah di-download, bagaimana cara menggunakannya? Nah, ini kita lihat. Lihat saja di YouTube.
Ini pakai Microsoft Word. Kita lihat. Ya. Ini anak mahasiswa juga yang buat. Rekomendasikan oleh dosen, bahkan ada yang mewajibkan untuk kita itu memakai Mendeley. Oke, kali ini aku mau membahas hal-hal dasar. Ya, jadi ada dosen nanti yang mewajibkan menggunakan Mendeley, ada juga yang dosennya nggak tahu apa-apa. Jadi kalau dia nggak tahu apa-apa, dia buat kayak gini. Daftar pustaka itu manual. Nah, jadi kita lihat. Ini anak mahasiswa yang ngerjain ini. Yang memang ini diperlukan dalam menggunakan Mendeley. Dimulai dari bagaimana cara kita mencari referensi, memasukkan referensi, membuat footnote atau kutipan itu, dan juga membuat footnote. Terakhir kita membuat daftar pustaka otomatis. Kita harus mengatur sampai akhir. Ya. Nah, di sini sudah banyak artikel, penelitian, buku, dan sebagainya yang sudah aku cari dan sudah aku kumpulkan, sudah aku masukkan ke dalam aplikasi Mendeley aku. Itu sudah banyak ya. Oke, jadi untuk mencari referensi dan juga memasukkan referensi ke dalam aplikasi Mendeley ini ada dua cara secara garis besar, yaitu ada secara manual dan juga otomatis. Nanti yang otomatis ini ada beberapa cara juga ya, nanti aku jabarkan satu-satu. Aku sekarang kasih tahu dulu bagaimana cara secara manual. Ini aku udah masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Ini kita klik yang segitiga ke bawah yang di bagian Add. Nah, ini ada beberapa pilihan, yaitu Add Files. Jadi kita misalkan mempunyai file artikel, kita nanti bisa memasukkannya melalui ini, menu Add Files. Kalau punya folder, berarti memasukkannya melalui menu Add Folder. Kalau Watch Folder, berarti kita ingin melihat terlebih dahulu foldernya atau filenya. Nah, yang terakhir ini adalah Add Entry Manually. Jadi kita memasukkan secara manual. Kita coba klik ya. Nah, ini untuk memasukkan secara manual itu seperti ini. Kita pilih dulu bagian tipe. Ini ada banyak banget, ada buku, ada komputer program, film, dan sebagainya, termasuk jurnal, artikel juga ada. Contoh misalkan buku. Nah, di sini kalian masukkan aja secara manual. Judulnya apa, penulisnya siapa, tahunnya berapa, page-nya berapa, sinopsisnya masukin. Termasuk yang sampai terakhir, seperti kotaknya, dari mana, edisi berapa, editornya siapa, terus publisher, ini PT-nya, perusahaannya masukin, kalau ada URL masukin juga, dan diisi semua pokoknya sampai terakhir. Kalau kalian sudah selesai mengisi, kalian bisa klik save. Nah, karena sekarang aku tidak mengisi ya, jadi aku klik cancel aja. Oke, seperti itu ya untuk yang cara manual. Dan setelah tadi cara manual, aku mau menunjukkan cara memasukkan melalui file. Caranya klik yang segitiga ke bawah, Add Files. Kalian pilih mana, misalkan aku mau memasukkan jurnal artikel ini, pilih Open. Kalian tunggu sampai 100 tadi ada ya. Nah, ini nih filenya, kita coba klik ya. Nah, di sini akan secara otomatis semuanya udah dimasukin, termasuk judul, penulis, nama jurnalnya, abstraknya, sampai semuanya tuh sudah. Ya, jadi bisa kita lihat, kita memasukkan daftar pustaka itu otomatis. Kalau dia model seperti ini ya, dia muncul langsung. Ada penerbitnya siapa, ya, dan langsung abstraknya apa, dan apa bagusnya menggunakan metode ini? Bagusnya adalah bahwa semua yang kita pakai akan tercatat menjadi citasi bagi penulisnya. Citasi itu ada poinnya. Jadi poin itu, umpamanya kamu membuat jurnal dikutip orang, kamu dapat poin. Nah, ya. Jadi ada di dalam semua karya ilmiah, jadi itu akan tercatat kalau kita menggunakan seperti ini. Tapi kalau kita manual seperti tadi, kita lihat, kita masukin sendiri, itu akan ribet. Makanya diusahakan diajarkan sama kalian. Dan ini tidak payah kalau mau belajar. Dan banyak sekali tutorialnya di YouTube ya. Nggak payah-payah. Yuk kita lihat lagi. Otomatis. Nah, lihat nih. Dia udah otomatis. Nih kita lihat. Ini udah ada di sini judulnya apa, nama orang penulisnya juga apa. Nah, ini kita lanjut lagi. Sama nggak sih isinya gitu. Nah, ini dia periksa apa sama nggak? Ada jurnalnya itu sama persisnya, di judulnya ada effect of public on the social interaction.
Mm-mm. Coba lihat tuh, Nah, kan yang sama. ininya Jadi nggak usah diketik-ketik lagi, dia otomatis kita tarik jurnalnya, masuk langsung. melalui file. Nah, kalau secara otomatis melalui online juga ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan Google Scholar. Kita masuk ke Chrome, aplikasi browser, kalian masuk ke Google Scholar. Ini contoh memasukkan atau mencari referensi melalui online ya, secara otomatis. Yang pertama Google Scholar kita masuk. Nah, di sini udah masuk, kalian cari, misalkan kalian ingin mencari artikel tentang pendidikan karakter misalkan. Nah, ini banyak banget ya artikelnya, misalkan kalian mau yang mana gitu. Kalian bisa pilih. Misalkan ini aku pengen ini membantu tentang pendidikan agama Islam, kita klik aja di situ. Di sedang menunggu. Nah, ini kita masuk ke halaman dari jurnalnya ya. Nah, selanjutnya kalian pilih yang di PDF. Nah, cara memasukkan ke dalam Mendeley adalah dengan cara memetik ini icon dari Mendeley Importer. Nah, di sini ada artikelnya tuh kan, sama persis judulnya View of pembentukan. Ini pembentukan dong ya, sama kalian klik ini Add to Mendeley. Tunggu, nah itu sudah dimasukin berarti ya. Nah, ini cara pertama ya, memasukkan melalui Google Scholar. Yang kedua adalah melalui Google Books. Jadi sini kita klik aja Google Books. Kita tunggu, kita cari di Google Books. Di sini udah masuk, misalkan kalian pengen mencari buku pendidikan karakter. Nah, di sini banyak banget bukunya. Misalkan aku pilih yang ini yang pertama. Kita tunggu. Nah, ini udah masuk ke halaman bukunya. Nah, caranya seperti tadi. Kita klik yang icon Mendeley Importer. Di sini ada pilihannya tuh. Ini kan belum di-checklist ya. Kalau yang artikel tadi udah otomatis ter-checklist. Kalau ini belum, sehingga kita perlu checklistnya. Setelah itu kita klik Add to Mendeley. Oke, ini berarti sudah cara kedua ya, melalui Google Books. Nah, cara yang ketiga adalah melalui web dari Mendeley-nya langsung. Nah, coba kita masuk ke Mendeley-nya di sini. Ini aku udah memakai akun aku ya di dulu. Nah, kita bisa menggunakan menu search atau sama nih, ini juga sama nih search. Contohnya aku ini mencari pendidikan karakter. Kita klik search di sini. Nah, di sini banyak banget artikelnya. Kalian bisa cari, lihat-lihat mana yang sesuai dengan yang kalian cari. Nah, sebagai contoh, aku ingin menambahkan ini manajemen pendidikan karakter. Kita klik. Nah, di sini ada banyak informasi yang disajikan, ada judul, ada jurnal, terus ada abstrak, ada yang lainnya, tuh ada doi. Nah, kalian bisa, misalkan pengen mendownload, ini kalian bisa klik di sini view PDF, atau kalian pengen menambahkan ke Mendeley-nya, kalian bisa klik ini add to Mendeley. Tunggu sampai tulisannya seperti ini. Ini artinya sudah dimasukin. Nah, ini Ya, adalah oke. Jadi dari tadi contohnya itu bisa kita lihat, kita bandingkan dengan yang dibuat di sini. Nah, ini barangkali dibuat secara manual. Sama seperti kita sekarang ini banyak membuat masih manual. Nah, sekarang kita praktekin. Pertama, yang kalau tadi kita mencari jurnal ya, kita mesti pertama dia bilang bisa melalui apa yang disebut dengan Google Cendikia atau Google Scholar. Pertanyaannya, kalian udah punya Google Scholar? Belum? Buatlah. Jadi dia sama saja. Nah, ya, tetapi kalau nanti kalian kalau mau daftar Google Scholar, pakai email yang Polmed supaya kalian punya, kan ada email Polmed supaya kalian punya, dia terdaftar, terregistrasi di tempat kalian belajar. Kan ada Polmed ACID, student itu kan. Nah, ini kalau saya, ini Google Scholar saya dulu udah punya duluan sebelum ada akun Polmed. Jadi namanya masih yang Gmail. Nah, ini ada juga. Nah, inilah profilnya saya punya yang semua karya-karya anak mahasiswa saya. Nah, ini perhatikan ini. Ini rata-rata anak mahasiswa ya, yang nulis. Jadi ada, nah inilah dia. Coba kalian lihat biar saya kok ini ya. Nah, ini ada bacaannya cited. Nah, ya, ini artinya kalau di bahasa Indonesia kan citasi atau dikutip. Jadi tulisan ini ya, ini sebetulnya bukan saya yang menulis.
Saya hanya pembimbingnya saja. Yang menulis itu ini dia. Tasya ini. Tasya ini. Sama Yanti. Nah, ya. Jadi, dia judulnya pengaruh fasilitas kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, ini dia sebetulnya skripsi. Skripsi tahun 2021. Nah, kita lihat. Nah, Bernadette Tassi Aprilianti. Nah, kita lihat dia di mana diterbitkan ini. Nah, ini dia proceeding konferensi. Ah, ini dia. Di sini dia ada masuk dia ke dalam. Nah, ini. Ini anak bimbingan saya yang nulis, bukan saya. Tapi entah kenapa dosennya yang dibuat. Harusnya anak bimbingan, bukan saya yang buat. Orang ini yang masukin, bukan saya. Saya pun nggak tahu apa-apa ini. Saya bimbing. Nah, yang seperti inilah nanti kalian dituntut. Tidak hanya buat skripsi, ada. Jadi, sampai seumur hidup pun si Bernadette sama April ini tetap akan ada sejarah dia. Sejarah jejak digital dia bahwa dia pernah menulis. Nah, itu gunanya yang seperti ini. Kalau dulu, kayak saya tahun 90, itu saya nggak tahu lagi siapa yang ngapakannya. Ya kan? Nggak tahu lagi kita. Kalau sekarang, nah, kita buka di Google Scholar ini akan tetap ada nama Hitachi dengan April. Sampai 50 tahun, 100 tahun ke depan. Karena dia akan tersimpan di dunia digital. Nah, jadi orang nggak bisa lagi kayak dulu gitu. Kalau dulu, waduh, tahun 90-an kita nggak tahu lagi apa tulisannya. Nah, ini kita lihat. Ini dia hasil tulisan mereka, inilah abstraknya. Nah, kalau kita ingin melihat lengkapnya, kita klik PDF-nya. Nah, inilah dia. Nah, nampak kan? Inilah dia. Ini harusnya salah nih, bukan saya nih yang membuat ya. Mereka yang membuat ini. Saya nggak mau sebutkan nama saya. Saya pun nggak butuh, tapi malulah masa nama saya. Saya kan hanya pembimbing. Nah ya, lihat nih, si Natalia Tasya, nih pakai email Polnet. April juga pakai. Nah, ini dua-dua anak bimbingan saya. Jadi mereka ikut hibah hakim. Dapat duit orang itu, 3 juta satu orang. Jadi saya ganti-ganti namanya. Nanti skripsi si Natasha, ketuanya Natasha, anggotanya April, saya juga anggota. Nanti skripsi dia ketua, ini anggota, jadi 2 orang bisa dapat masing-masing duit. Nah, namanya hibah hakim. Untuk Polnet 3 juta tuh dulu satu anak kalau bisa masuk skripsinya. Dan sampai dia terbit di jurnal. Ya, jadi mereka ini. Nah, coba kalian lihat nih ya, inilah jurnalnya. Jurnal itu kan nggak panjang-panjang. Nah, bisa kalian kutip kan? Jadi kutipan orang tentang si tulisan mereka ini udah 27 orang yang ngutipnya sejak tahun 2021. Nah, ya. Nah, itu yang paling banyak kayaknya di punya saya ini. Nah, ini akan masuk sendiri kalau ada nama kita ditulis gitu. Kayak kalian, ada pembimbingan. Di pembimbing kalian, nanti pun kalian tua, jadi dosen atau buat karya ilmiah, ada yang mengatakan tetap masuk ke kalian. Nah, jadi tidak ada yang nggak terdata sekarang ini. Semua terdata. Kok nggak ada 2024. Coba kita lihat. Kalau saya ada ini dia. Ini nggak ada yang kutip. Ini juga 2024. Ini 2024. Ini satu orang. Value brand. Ini maksudnya apa? Kenapa dibintangi? Oh, dia mengutip yang berbeda. Lihat nih. Lihat nih, ini aja bisa kalian lihat. Ini kan namanya peran service quality memediasi pengaruh customer value dan brand experience kantor. Coba kita lihat ya, inilah dia. Coba kita kutip. Ini apa betul? Kadang-kadang yang masuk bukan punya kita. Kita buka, kita klik saja. Nah, kita klik di sini. Safa Ajeng Wulandari, Nur Fakih Waelan. Siapa ini? Atau mungkin mahasiswa saya yang dulu lah, nggak tahu lah ya. Atau anak Mice nih biasanya.
Anak Mice suka jauh-jauh dia apa namanya PKL-nya. Dia kadang-kadang PKL sampai ke Bali. Tanya anak Mice tuh. Nah, ini dia. Dari sini bisa kita lihat Nur Fakih Safa Ajeng Politeknik Negeri Bali. Kenapa masuk sama saya ini? Nur Fakih Safa Ajeng Wulandari. Aduh, nggak tahu lah ini. Kita delete aja. Ini caranya macam mana kalau ini bukan kita punya? Apa ada menyebut nama aku dia di sini? Mana dia Nur Fakih tadi? Nah, kita lihat dulu. Full text, restricted, available, text cover bab 1 dan bab 5. Ini kita lihat. Apa dia ada mengutip nama aku? Coba di halaman terakhir. Oh, ini jadi kalian bisa lihat kan ini skripsi, ini dia anaknya. Anak Jimbaran Kuta Selatan. Orang Bali nya. Sejak kapan pula awak kenal sama dia? Ya. Ini kita lihat ya, kok bisa ada. Nah, mungkin di sini kita lihat ada mungkin dia mengutip. Coba kita lihat ya di daftar pustaka. Kadang-kadang, nah itu kadangnya. Jadi ada kutipan orang menyebut nama kita, dia tercatat langsung. Nah, ini. Nah, ini dia daftar pustaka. Ini ya, kita lihat. Yanti, Wulandari Ayu, Winarno, tak ada nih. Kok bisa ada nama aku di sini? Nabila Mutakin Rahab. Nggak ada. Berarti coba kita cari. To find. Udahlah, berarti kita delete nih. Ini bukan punya kita. Nah, ini kita klik. Baru gimana caranya nih? Oh, biasanya nanti bisa dihapus ini, edit, delete. Ini nih, coba ya. Tadi perhatikan kita delete aja. Cek. Nah, berarti dia bukan punya kita. Nah, kita udah terhapus dia, nggak ada lagi kan? Ini udah nggak ada. Nah, ini kita lihat. Nah, jadi itu salah satu mencari di Google Scholar. Nah, ya. Ini ada tulisan 2024, ada yang dari punya saya, ada yang dari orang lain ya. Nah, namanya dosen. Kalau dosen harus rajin menulis. Ya, kadang agak sulit juga kadang-kadang. Tapi nggak apa-apa. Nah, yang kedua kita cari di tadi Google Scholar, satu lagi sekarang kita buka langsung yang namanya website Mendeley, kita download. Nah, kita buka, kita praktekkan sekarang. Nah, terima semua cookies. Kita sign in. Kayaknya saya udah punya akun ya. Kayaknya ya. Tapi kalau kalian belum ini harus create account. Kalau kalian belum punya akun, nah ini coba ya saya matikan dulu layar tampilannya supaya ini pause dulu rekamannya supaya saya ya. Jadi kita tampilkan lagi. Nah, ini saya sudah masuk ke Mendeley dengan munculnya nama saya. Kalau kalian tadi belum muncul, belum wajib daftar. Tadi namanya kalau nggak punya akun, create, kalian klik tadi create account. Nah, ya, kalian klik itu baru daftar pakai Gmail. Ya nggak bayar nih, tenang aja. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Kita downloadlah Mendeley Reference Manager. Nah, ini namanya sekarang nih. Kalau dulu Mendeley aja namanya. Nah, ini download now for Windows. Sebenarnya udah ada nih, tapi nggak apa-apa lah untuk ngajari kalian. Download now for Windows. Kita download. Nah, kalau dia nanti sudah di-download,
tinggal kita install. Nah, ya, kita install. Kita install, ikuti aja caranya. Apakah perlu saya praktekkan? Kita coba dulu lihat. Kita tunggu, ini dia lagi jalan. Nah, ini 57 detik lagi. Jadi sekarang ini sudah canggih, tidak lagi kayak dulu. Dulu itu kan kita manual. Kita catatin satu-satu daftar pustaka, kita masukin. Sekarang enggak. Dia bahkan membantu kita nanti mencari referensi, di mana referensinya. Nah, ya, kita lihat. Nah, udah. Oke, kita lihat. Udah. Nah, kita klik ini. Nah, supaya tahu kita di mana letaknya, ini dia tadi. Kita klik kanan, Run as Administrator. Jadi saya contoh ini ya, install, yes. Only for me, only all user. Install. Nah, kita install. Run Mendeley reference. Kan sebentar aja kan, langsung dia bisa kita oke kan. Nah, let window and add access location. Mendeley, yes. Udahlah biar aja. Oh, kena ya. Ini. Nah, inilah yang contohnya. Minta masuk password lagi. Tunggu, kita harus